Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gladia Putri Permatasari dari 11 IPS 3 akan menjelaskan tentang konferensi meja bundar atau KMB. Jadi, konferensi meja bundar atau KMB adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus sampai 2 November 1949 antara perwakilan Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Ini juga menjadi salah satu langkah diplomatik Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan-serangan Belanda. Sebelum konferensi ini terjadi juga 3 pertemuan, yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Romroyen. Peserta KMB ada yang pertama ketua KMB-nya, yaitu Willem Drees sebagai politikus dan Perdana Menteri Belanda. Yang kedua, delegasi Republik Indonesia oleh Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, yaitu seorang tokoh pejuang, negarawan, ekonom, dan Wakapres Indonesia pertama. Ketiga, ada dari delegasi Belanda oleh Johannes Hendrikus van Maarschelven, yaitu seorang politikus dan pengacara Belanda. Yang keempat, ada UNCI atau United Nations Commission for Indonesia, yaitu oleh Thomas Kingston Clay, yaitu seorang pegawai negeri Australia, diplomat, penulis, dan jurnalis. UNCI ini sebagai pengawas saat dilaksanakannya KMB. KMB dibuka pada 23 Agustus 1949. Perundingannya berjalan alot dan lama. Pada tanggal 2 November 1949, persetujuan KMB berhasil ditandatangani. Hingga pada akhir Desember 1949, konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatannya kepada Republik Indonesia Serikat. Ini menjadi dampak konferensi meja bundar bagi Indonesia yang akhirnya mendapat kedaulatannya. Lalu ada hasil KMB-nya, yaitu pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS atau Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Kedua, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda, yaitu dalam uni itu Indonesia dan Belanda akan bekerja sama. Jadi kedudukan Indonesia dan Belanda itu sederajat atau sama. Yang ketiga, Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar utang-utang Hindia Belanda sebelum 1949. Dan yang terakhir, keempat, masalah Irian Belanda itu akan dibahas setelah 1 tahun kemudian. Nah, acara penyerahan kedaulatan berlangsung pada 27 Desember 1949. Penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan berlangsung di 2 kota, yaitu di Amsterdam dan di Jakarta. Di Amsterdam, naskah ditandatangani oleh Ratu Juliana dan Muhammad Hatta. Sedangkan di Jakarta, naskah ditandatangani oleh AHJ Loonving dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan diakuinya kedaulatan Republik Indonesia ini, oleh Belanda, maka Indonesia berubah bentuk negaranya menjadi negara serikat, yaitu RIS atau Republik Indonesia Serikat. Mungkin itu saja penjelasan secara garis besarnya, tapi itu mungkin cukup untuk info mengenai apa itu KMB atau konferensi meja bundar. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.